kembali. Kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana mengolah data dengan menggunakan SPSS, ya, data hasil percobaan atau hasil penelitian. Ya, kita ketahui bahwa sekarang ini banyak sekali sudah ada banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengolah data-data hasil penelitian maupun data-data hasil praktikum. Nah, kali ini kita akan mencoba menggunakan SPSS dan Excel untuk membandingkan data hasil olahan dari sebuah percobaan. Kali ini kita akan menggunakan rancangan faktorial, dua faktor, ya, faktor A dan faktor B. Nah, sebagai contoh, ini adalah sebuah contoh kasus. Suatu percobaan dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengolahan tanah dan pupuk organik dengan berbagai dosis. Dosisnya adalah 0, 10, 20, dan 30 gram dengan pengolahan tanah 1, 2, dan 3. Nah, dari hasil percobaan tersebut diperoleh data seperti ini. Ya, jadi ada faktor A, faktor B. Faktor A-nya adalah olahan tanah, faktor B-nya adalah pupuk organik. Kemudian ada 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, ini adalah data hasil percobaan. Nah, untuk memudahkan kita mengolah dengan SPSS data-data seperti ini, maka kita perlu mengubah data tersebut, mentransformasi data tersebut ke dalam Excel. Nah, saya sudah menyiapkan di sini, saya sudah menyiapkan Excel. Ini data awalnya, ya, seperti yang di data sebelumnya. Nah, ini data yang saya masukkan ke dalam Excel. Nah, selanjutnya data tersebut saya transformasi lagi menjadi bentuk seperti ini. Ya. Ini adalah data yang tadi, hanya kita merubah perlakuannya, ya. Tadi perlakuan itu A dan B, ya. Tadi perlakuannya itu adalah olahan tanah, perlakuan A. Kemudian perlakuan B adalah pupuk organik. Nah, data-data kita tampilkan dalam Excel seperti ini, ya. Untuk memudahkan kita melakukan perhitungan input data di SPSS, ya. Nah, selanjutnya data-data tersebut kita masukkan ke dalam tabel seperti ini, ya. Karena dalam data kita itu ada 3 perlakuan dan 12 perlakuan, 3 kelompok dan 12 perlakuan, maka data kita akan sejumlah data kita akan sebanyak 36 data, ya, ini, ya. 36 data kita urutkan seperti ini supaya memudahkan kita dalam menginputnya di SPSS. Jadi ada kelompok, ini kelompok 1 semua kita urutkan, kemudian kelompok 2, kelompok 3, ya, dengan data masing-masing, ya. Jadi data yang tadi ini, ya, hanya kita copy paste ke sebelah tabel tadi, ya. Kemudian setelah komplit, ini akan memudahkan kita dalam mengolah dengan SPSS. Sebenarnya saya sudah mengolah juga dengan SPSS, ya, tetapi untuk mengetahui tahapan-tahapannya maka kita akan memulai dari awal juga. Di hal yang sama juga saya sudah lakukan di Excel. Saya menghitung menggunakan ANOVA, ya, analisis of varian atau analisis sidik ragam. Nah, selanjutnya setelah data kita sudah siap seperti ini di Excel, kita akan menggunakan SPSS, yang masuk ke aplikasi SPSS. Nah, kebetulan SPSS yang saya gunakan adalah SPSS versi 22 ini, ya. Nah, kita buka layar SPSS kita. Nah, kemudian kita memilih new dataset, ya, new dataset. Oke. Nah, data-data kita sudah tersedia. Tampilan dari Excel itu adalah seperti ini, ya. Mohon maaf, dari SPSS seperti ini, ya. Kita tidak save dulu outputnya, cancel. Nah, kita lihat
tampilan dari SPSS adalah seperti ini. Ada variable view dan ada data view. Nah, selanjutnya data-data inilah yang akan kita input ke dalam SPSS ini. Nah, tadi di Excel kita ada kelompok, faktor A dan faktor B. Nah, inilah yang akan kita masukkan ya. Ada sekali lagi ada kelompok, faktor A, faktor B dan hasil ya. Kita masukkan di sheet Excel kita. Kelompok, faktor A, faktor B ya, kemudian hasil ya. Nah, kita lihat kembali ke Excel kita. Di Excel tadi itu kelompok kita itu ada 3 ya. Ada 3 kelompok ya. Ini ada 3 kelompok, 1, 2 dan 3. Nah, di SPSS juga kita harus menyesuaikan ya kelompok itu ya. Kelompok ya. Value ya. Di value ini kita 1 berarti kelompok 1, 2 berarti kelompok 2, kemudian 3 berarti kelompok 3 ya. Oke, seperti kita okekan. Nah, kemudian faktor A di Excel kita tadi, faktor A itu ada berapa ya? Faktor A itu ada A1, A2, A3 berarti ada 3 ya. Ada 3 berarti faktor A 1 itu adalah A1, kemudian 2 itu adalah A2, kemudian 3 itu adalah 3 ya. Ya, karena 3 ada 3 perlakuan ya. Nah, selanjutnya kita lihat B perlakuan B itu ada 1, 2, B1 sampai B4 ya, jadi ada 4. Kita rubah juga di value nya di sini ya. 1 itu adalah B1, 2 adalah B2, 3 itu adalah B3, 4 itu adalah B4 ya. Oke, kita okekan. Nah, sekarang di desimal ini akan ada 2 desimal, jadi kita akan lihat tampilan data kita itu berapa angka di belakang koma. Kita nolkan saja supaya lebih mudah kita melihat angka-angka ya. Oke, nah setelah seperti ini kita akan lihat di data view kita ya. Jadi ada kelompok, faktor A dan faktor B dan hasil. Nah, sekarang kita tinggal menginput data kita. Nah, untuk memudahkan input data yang tadi sudah kita siapkan di Excel, sheet Excel, kita copy paste ke sheet SPSS kita tadi itu ya. Oke ya. Oke, kita tempatkan kursor pada sheet SPSS, kemudian kita copy paste. Nah, akhirnya data-data kita tadi itu sudah muncul. Nah, kita coba mengecek apakah data-datanya jumlahnya ada 36 total keseluruhan. Ya, betul, ada 36 ya. Nah, sekarang kita cek lagi variable view kita ya. Oke, nah ada hal yang harus kita rubah karena di sini ada measure-nya, ada 3 bentuk data, ada scale, ordinal dan nominal. Nah, hasil pengukuran kita itu adalah scale. Kita merubah di situ. Selanjutnya, data-data kita ini sudah siap sebenarnya untuk dilakukan proses pengolahan ya. Nah, kita mau coba mengecek kelompok, faktor A dan faktor B dengan menekan tombol ini, value labels ya. Ya, apakah sudah benar? Kelompok 1 faktor A ada
3, ya faktor B ada 4, ya sudah benar ya. Nah, data-data kita ini sudah siap untuk kita olah ya. Nah, untuk mengolahnya maka kita melakukan tahapan sebagai berikut ya. Kita klik analyze ya. Di sini ada beberapa pilihan-pilihan ya untuk mengolah data-data di SPSS ya. Jadi mana yang akan kita gunakan itu tergantung dari kebutuhan kita, keperluan kita. Nah, pada percobaan ini kita akan menggunakan faktorial 2 faktor, jadi kita pilih univariate ya. Nah, akan tampil seperti ini layarnya di SPSS. Nah, hasil ini kita pindahkan ke dependent variable ya. Kemudian kelompok kita akan ke fixed factor ya, faktor A dan faktor B. Oke, seperti ini tampilan dari SPSS kita ya. Baik, data kita sudah seperti ini, muncul data akan muncul seperti ini ya. Selanjutnya adalah kita tekan model ya. Nah, kita pilih custom. Nah, kita ingin melihat interaksi antara kelompok faktor A dan faktor B, faktor A dan faktor B ya. Kita masukkan satu persatu, kelompok A, kelompok B, faktor B, dan faktor A dan faktor B. Oke. Nah, setelah itu kita tekan continue ya. Nah, untuk post hoc-nya, untuk uji lanjutnya kita akan pilih di sini. Kita tekan post hoc ya, kemudian akan muncul layar seperti ini. Nah, apa yang akan kita lihat, apa yang akan kita ingin lihat di sini, interaksi pada post hoc-nya ya. Nah, ini adalah bentuk tampilan. Nah, kita akan melihat interaksi hasil uji lanjut dari faktor-faktor dalam percobaan kita ini ya, faktor A dan faktor B. Kita pilih 2, yaitu uji lanjutnya itu LSD dan Turing. Sekarang data kita ini kita siap untuk olah, kita tekan continue dan oke kan. Maka data akan segera diolah oleh SPSS dengan sangat cepat ya. Nah, mari kita lihat, sebelumnya kita mengecek data kita apakah benar. Kelompok kita ada 3, kemudian faktor A ada 3, faktor B ada 4 ya. Jadi ini jumlah totalnya itu adalah 36 ya. 36 data ya. Oke, selanjutnya tampilan dari hasil uji lanjut akan ditampilkan di SPS. Tetapi kita lihat pertama adalah hasil ANOVA atau analisis sidik ragamnya dimunculkan seperti ini ya. Nah, kita coba mengecek di Excel. Kita bisa copy dengan menekan ini layar bagian pada SPSS itu, kita ke copy untuk mengecek dengan pengolahan data dengan yang ada di Excel. Coba cek apakah data itu sudah benar. Ini data yang saya sudah olah sebelumnya. Coba kita tes di sini. Sama ya. Nah, ini adalah hasil perhitungan dengan menggunakan Excel ya. Perhitungan statistik Excel. Selanjutnya ini adalah hasil dari SPSS ya. Kita lihat apakah sama ya. Kita lihat kelompoknya 0,409 ya.
sini sama 0,49, kemudian perlakuan faktor A itu 9048, di SPS juga sama 904, kemudian faktor B 17490, 17 ya, berarti sama ya. Kemudian interaksinya 0,071 ya, kita lihat di sini sama juga 0,071 ya. Nah, ini menandakan bahwa hasil pengolahan kita dari Excel dan SPSS ini sama ya, sebagai untuk cross check hasil pengolahan saja ya. Jadi sudah benar. Nah, kita lihat di sini ada hasil dari perhitungan Excel menggunakan untuk menghitung ANOVA atau analisis sidik ragam. Kita lihat F hitung untuk kelompok itu 0,49, sedangkan F tabelnya adalah 3,44. Data nilai F tabel ini kita peroleh dari tabel F ya. Kemudian kita masukkan di sini ya. Nah, mungkin untuk bagaimana cara melihat di tabel di dalam buku-buku statistik biasanya disampaikan ya. Nah, kita lihat F hitungnya lebih kecil daripada F tabel. Artinya bahwa F hitung ini berada di daerah penerimaan H0 ya. H0 ya. Kemudian untuk faktor A lebih besar F hitungnya daripada F tabel, berarti dia berada di luar penolakan, berarti di daerah penerimaan H0 ya, sama dengan faktor B juga ya. Nah, kita lihat di SPSS ya, uji lanjutnya ya. Ini ada dua ya, 2K dan LSD ya. Di sini kita bisa melihat interaksi antara A1 dengan A2 dengan A3 ya, dimunculkan di SPSS ini ya. Nah, untuk 2K uji lanjutnya di beda nyatanya disampaikan di sini antara perlakuan A2, A3 dan A1 ya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui mana yang berbeda nyata dan tidak berbeda nyata ya, berdasarkan data ini. Kemudian untuk faktor B ya sama juga ya, dimunculkan data seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti inilah cara mengolah data dua faktor dengan menggunakan SPSS ya. Semoga informasi ini bisa sedikit memberikan kejelasan kepada kita bagaimana mengolah data dengan menggunakan SPSS untuk rancangan faktorial. Nah, khususnya dalam tutorial ini kita menggunakan dua faktor. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.